bisa memberikan instruksi kepada Kapolri, orang tersebut akan dikejar? Oh ya, akan dihukum? Ya. 2 tahun lalu kalau ada sweeping oleh organisasi massa, kan hampir-hampir kelihatan dibiarin. Sekarang kan ditangkapin. Kita masih melihat sekarang sweeping terjadi, ditangkapin. bahkan bulan puasa di banyak. Karena itu ditangkapin. Anda lihat juga dalam TV yang sama ditangkapin. Polisinya kayaknya takut mendekati mereka itu. Iya, memang dalam kondisi terbuka ini sih kadang-kadang begitu, ya. Tapi polisi lebih tegas dibanding katakanlah 2-3 tahun yang lalu. Bapak Wakil Presiden, dulu pernah Perdana Menteri Cina itu mengatakan, saya akan menyiapkan 100 peti mati buat koruptor. 99 buat mereka, 1 buat saya. Ya. Hukuman mati buat koruptor, mungkin? Shironji ya, mengatakan itu. Ya, hukuman mati atau hukuman seumur hidup kan tidak jauh beda. Banyak dihukum seumur hidup, banyak dihukum 20 tahun. Dan saya kira bagi koruptor tentu bukan hanya hukuman, yang penting hukuman yang menjerahkan. Bahwa belum ada koruptor yang dihukum mati ya, terkecuali yang narkotik ada. Tapi kalau koruptor memang saya belum mendengar. Tapi hukuman seumur hidup ada ancaman. Perlu? Perlu. Hukuman mati bagi koruptor? Saya kira begini, hukuman mati sendiri itu kan menjadi perdebatan di mana-mana di dunia ini kan. Seperti Eropa, Australia, mereka tidak melakukan seperti itu karena takut dalam proses itu belakang hari ternyata tidak benar. Jadi sekarang ini hukuman 20 tahun saja bagi saya itu suatu hukuman yang sangat tinggi sekali. Narkoba. Mereka, kita jarang melihat bahwa presiden itu menandatangani hukuman mati bagi mereka yang terlibat di dalam narkoba ini. Sebenarnya atau belum sudah pernah ada. gitu? Sudah ada. Nah, eksekusinya sudah dilaksanakan? Eksekusinya ya memang ada yang antri kalau tidak salah 20-an lah yang itu. Memang eksekusinya kadang mereka ada yang minta peninjauan kembali, ada yang minta gerasi. Masih dalam proses. Penghukuman mati itu di mana-mana tidak ada yang cepat sebenarnya. Tidak bisa tegas ya? Tegas. Tapi kalau begitu dia minta gerasi, dia harus dipertimbangkan lagi. Dia minta peninjauan kembali. Umumnya yang ada sekarang ini dalam proses minta gerasi. Orang mengatakan kalau narkoba aja mereka yang merusak anak-anak kita tidak bisa dihukum mati, apalagi yang lain-lain. Ya, saya katakan narkoba itu kan ada yang dihukum mati, sudah divonis mati. Eksekusinya mereka hampir semua dibawa ke Cilacap kan, Nusa Kembang. Kita jeda sebentar. Pemirsa, kita masih bersama dengan Wakil Presiden Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Dan ingin saya sampaikan bahwa acara ini juga dapat Anda ikuti di beberapa stasiun televisi swasta di daerah seperti TV Banten, TV di Pontianak, TV Bali, TV Surabaya, dan beberapa saluran televisi swasta di daerah. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seperti yang kami sampaikan, silahkan Anda sampaikan pada 08998 123456 dan SMS Anda tersebut dapat Anda lihat apabila Anda ketik dimulai dengan 007. Kita akan kembali bersama Anda setelah beberapa pesan berikut ini. Majalah Health News sebagai majalah gaya hidup yang direkomendasikan oleh UNDCP. Sebuah fenomena baru sebagai media against drugs pertama yang muncul dari Indonesia. Health News. Hush, baby, hush, dreaming away and fly above a beautiful sky, taking you side to side, to and fro. My lullaby will dance so high, sleep on your lovely wings, fly away. XL Hi-Fi by Polytron. Hanya di
Tri, setengah harga bisa napan murah kemana aja? Mau? Tri, jaringan selularmu. Pemirsa QTV dan Suara Channel, bila Anda ingin menyaksikan keluh kesah pencari keadilan, harkat martabat berlandaskan Pancasila, di sana sebelum terjadinya saksikanlah kebakaran. dalam program Ombudsman bersama saya Hotma Sitompul dan tim di QTV dan Suara Channel. Jangan pendam masalah Anda. Pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan seperti Anda ketahui, apabila Anda terlambat mengikuti acara ini, Anda masih tetap dapat melihatnya melalui www.qchannel.tv/impact atau www.gonta.com/impact, dan apabila Anda mengklik pada impact, maka Anda dapat mengikutinya melalui www.youtube, dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita atau pertemuan kita dengan Bapak Wakil Presiden. Baik, ingin saya menanyakan sedikit mengenai masalah kemiskinan, Bapak Wakil Presiden. Yeah. Kira-kira di dalam 2 tahun mendatang ini, kita melihat bahkan ibu kota Jakarta banyak sekali pengemis. Kita melihat kalau mungkin Bapak sekali-sekali berkenan untuk atau meliwati malam hari mungkin secara inkognito jalan di daerah Cawang Tanjung Priok, di bawah jembatan-jembatan itu, kita melihat banyak sekali penduduk-penduduk yang sebetulnya bukan penduduk Jakarta. Kira-kira apakah itu ada sesuatu yang akan dilakukan terhadap itu, yaitu mengembalikan mereka ke daerah, kemudian langsung pada saat yang sama juga mendidik mereka atau membantu mereka untuk membuka lahan atau bekerja di daerah masing-masing. Apakah itu mungkin? Itu sebenarnya suatu program setiap gubernur DKI. Tapi karena jumlah penduduk di Jawa ini atau di Indonesia ini 240 juta, dan dia merasa bahwa ini ibu kota republik, ya tidak mudah untuk diusir, walaupun juga waktu zamannya Gubernur Ali Sadikin juga menetapkan ibu kota tertutup, tapi kan secara efektif tidak bisa, karena tidak mungkin diperlakukan seperti itu. Pernah juga ada program masyarakat yang katakan tidak ada pekerjaan, menganggur dan miskin, itu ditransmigrasikan. Tapi penduduk DKI itu tidak sanggup transmigrasi. 6 bulan dia kembali lagi ke sini. Karena itu seperti apa Anda katakan, itu yang dibuat jembatan. Sekarang kita pindahin, artinya Gubernur DKI pindahin ke rumah-rumah susun yang dibuat. Kita yang merencanakan membuat begitu banyak perumahan rakyat, dan mereka dipindahkan ke rumah susun. Kita tidak bisa usir dia tanpa suatu alternatif yang lebih baik. Mereka juga masyarakat kita. Karena itu dipindahkan justru ke rumah-rumah yang dibikin oleh pemerintah. Pak Wakil Presiden, kalau saya kembali sekarang ke satu masalah perekonomian, energi. Kita melihat negara kita sedemikian rupa, tadi Bapak Presiden, Wakil Presiden mengatakan negara kita kaya, kita merupakan salah satu terbesar batu bara, kita merupakan salah satu terbesar di gas, dan banyak kehutanan, timah, tambang emas dan sebagainya. Dan saya pernah mendengar bahwa hal ini dibicarakan mengenai melakukan monetizing, agar supaya aset-aset ini bisa digunakan, bisa dimonetize di dalam satu balance sheet, sehingga bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat. Apakah itu masih merupakan satu program yang sedang dikodok atau dipikirkan? Monetizing sesuatu yang mungkin, tapi bisa berakibat bahwa kita juga mengambil haknya anak cucu kita di belakang hari, kan. Kita sudah uangkan yang baru eksplorasi 20 tahun yang akan datang, kita sudah uangkan sekarang. Itu juga tidak adil, ya kan. Kedua, karena harga berkembang, itu kan juga kita harus hati-hati. Pengalaman kita ke Cina menjual pada masa datang dengan harga yang rendah pada dewasa ini, akhirnya